Setiap peristiwa yang terjadi tersimpan pesan yang diberikan Sang Maha Penguasa kehidupan kepada manusia. Pemilik nama lengkap Johannes Hubertus Eichenboom ini menjalani hukumannya di penjara disertai dengan pencarian jati diri hingga akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Islam juga membuatnya meninggalkan kehidupan lamanya dan mengajarkannya perbedaan antara hak dan batil. Di balik kejadian yang lalu, pasti ada pesan yang dapat diambil hikmahnya untuk menjalani hidup yang sekarang. Allah telah menggariskan hidup manusia sedemikian indah dengan banyaknya jalan yang dihadapkan. Meskipun masa lalu Joni Indo dinilai kelam, namun ia mampu mengubah kehidupannya agar bermanfaat bagi sesama dengan cara yang diridhoi Allah. Tentu animo masyarakat itu sangat baik. Namun jangan salah, ada orang yang sebagian besar itu sangat-sangat setuju daripada perubahan. Tapi ada orang yang salah kaprah. Dia menilai bahwa Joni Indo penjahat, tetap penjahat, tidak bisa. Allah saja memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk bertobat. Kalau Allah sudah berfirman yang demikian, kalau orang tidak mau menuruti perintah Allah, berarti orang itu nggak beriman. Jauhlah terhina hidup orang-orang yang berpandangan picik bahwa seorang penjahat tidak bisa berubah. Salah. Selagi saya masih berpikir logika, berkarya sumbangsi yang baik buat di tengah masyarakat, berbuat baik buat umum, punya tekad yang baik, saya kira ini tidak bisa dihalangi oleh segelintir orang yang masih berpikiran picik seperti itu. Iya, jadi bagi saya, ya kalau kembali lagi Anda bilang penjahat itu, saya pikir orang yang jahat ngerampok ini karena ekonomi memang tidak memadai buat rakyat Indonesia yang di bawah ya. Tapi orang yang dibawakan itu bukan orang bawah, dia kan orang Indonesia. Kesempatan mereka tidak pernah ada. Jadi mungkin ada buat kejahatan itu ya untuk kesempatan mereka untuk membantu sesama mereka. Itu yang saya anggap. Ya, karena ini setiap gerakan saya, tingkah laku saya, perbuatan saya di masyarakat, sekarang ini caranya berubah. Saya harus memberi contoh buat masyarakat, apa sih yang harus saya lakukan. Kalau dulu perbuatan saya tercela dan terhina. Sekarang bagaimana? Mengajak rekan-rekan, para pemabuk, para geng motor, preman, dan lain sebagainya. Kalau dibilang, jangan mabuk, mereka nggak nurut. Tapi saya interaktif kepada mereka, yuk kita jalan-jalan ke pegunungan. Sambil jalan-jalan, saya ajak sholat dan baik-baik. Luar biasa. Ini cara motivasi yang pendekatan yang memberikan solusi bagi para rekan-rekan anak jalanan dan sebagainya. Alhamdulillah dari pihak kepolisian, militer, aparat pemerintahan sampai rekan-rekan yang ada di lapangan pun sangat menghormati saya atas perjuangan ini. Sebagian besar dari masyarakat dalam pengajian itu mereka ingin tahu apa sih kata seorang Joni Indo. Kalau seorang ulama besar itu memang benar ilmunya bagus, tapi mereka kan dari kecil udah biasa ngaji, biasa mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dan sebagainya. Lalu seorang preman yang bertobat, ada apa ini? Kenapa? Mereka ingin tahu. Antusiasnya tinggi. Para jamaah yang disebut umaroh itu mereka sangat senang. Bahkan kalau sampai di bulan Maulid, ada di bulan Mulut ya, atau di bulan Rajab seperti sekarang ini, saya sangat-sangat sibuk menerima pesanan sampai 1 bulan melebihi 100 panggilan. Seperti itu. Walaupun saya tidak target harga, saya nggak mau main harga. Saya sedang menebus dosa-dosa saya masa lalu. Awal dari pemulaan saya berdakwah, itu di daerah Tangerang, ada komplek pelacuran. Di sana saya dakwah pertama kali bersama Kiai Haji Jainuddin MZ. Panitianya para remaja setempat itu anak-anak preman yang biasa mabok-mabokan. Mereka ingin bertobat, para pelacur ya mohon maaf para WTS seperti itu ingin bertobat. Lalu saya memberikan jalan, Pak Jainuddin memberikan jalan. Ketika panitia datang kepada saya, dia kasih amplop. Saya bingung, kok saya ceramah sedikit dikasih amplop. Saya bilang sama Pak Kiai Jainuddin, Pak Kiai saya mau ke kamar kecil boleh? Oh boleh, padahal saya mau buka amplop. Ternyata di kamar kecil, saya buka amplopnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Jainuddin MZ. Waduh ini bukan amplop saya, tapi sempat saya sobek. Isinya 2,5 juta. Ketika zaman itu mungkin kalau di sekarang itu sekitar ya 20 jutaan lah gitu. Banyak betul pikir saya ngomong cuma 1 jam kok dikasih sekian.
Saya laporan, Pak Kiai, ini amplopnya ketukar, udah saya sobek. Iya, kata Pak Kiai Zainuddin, karena dia begitu akrab dengan saya, dia bilang, iya gue juga dapat amplop, nama gue jadi Joni Indo. Isinya berapa Pak? 100.000. Ya, kok banyakan Bapak? Ya pinteran juga gua katanya, kayak gitu. Jadi ketukar amplop. Nih kata Pak Kiai Zainuddin, karena saya udah amplopnya ketukar, saya ikhlaskan, ambil. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda untuk dibelanjakan di jalan yang halal. Seperti itu. Bahwa film ini sebagai contoh agar masyarakat jangan mau melakukan tindak pidana.